Oke, mari kita langsung aja ya, kita bedah nih. Hari ini kita mau dalami materi yang Anda bagikan soal konsep jaminan. Sumbernya kan dari renungan harian ya, pagi, siang, malam. Di hari ke-7 membagikan jaminan ini. Jadi misi kita simpel aja sih. Coba kita gali, apa sih inti jaminan ini? Dan gimana materi ini nunjukin perkembangannya gitu loh. Dari dalam diri sampai keluar buat dibagikan. Kayaknya 3 bagian ini nyambung jadi satu cerita utuh ya. Betul sekali. Yang menarik memang alurnya sih ya. Gimana dalam satu hari itu kita diajak jalan gitu. Dari punya rasa aman di dalam, terus kok jadi pengen ngomong, sampai akhirnya seluruh hidup kita jadi kayak bukti gitu loh. Ada semacam ya progresnya gitu. Coba deh kita mulai dari yang pagi. Siap. Nah, renungan pagi ini fokusnya kan jadi sumber ketenangan. Katanya di tengah dunia yang serba nggak pasti ini, kita yang punya jaminan kokoh teguh ini malah diharapkan bisa ya mancarin damai gitu. Ada ayatnya juga disebutkan 1 Petrus 3:15 gitu. Yang intinya siap jelasin soal pengharapan kita. Menarik ya, gimana ketenangan pribadi itu udah dianggap kayak kesaksian awal gitu. Iya, tepat. Penekanannya kuat banget di kontrasnya itu. Jadi ada gejolak di luar, tapi di dalam ada damai. Dan sumber damainya itu ya jaminan ini. Dalam teks ini spesifiknya Kristus. Terus pertanyaan refleksinya itu, apakah hidupku sudah memancarkan ketenangan? Wah, itu langsung nusuk ya. Ngajak kita lihat ke dalam. Bukan cuma soal kita ngerasa tenang, tapi apa itu kelihatan gitu sama orang lain. Nyambung banget antara internal sama eksternal, walau masih pasif dampaknya. Nah, iya bener. Setelah pagi ngomongin ketenangan batin yang kayak gitu, renungan siangnya nih kayak naik level gitu ya. Ada dorongan buat bertindak, ini lebih aktif. Ngutip kisah para rasul 4:20 yang isinya kan, para rasul itu bilang, kami nggak bisa diem aja, gitu kan. Jadi kayak ada urgensi alami gitu buat bagiin jaminan ini. Apalagi dibandingin sama jaminan rapuh, punya dunia katanya. Jadi geser nih, dari sumber tenang jadi pembawa berita. Gimana? Anda lihatnya nih transisi ini? Wah, ini penting banget sih dalam alur ceritanya. Udah bukan soal punya jaminan aja, tapi lebih ke gimana ya, ngomongin secara aktif gitu. Sumber ini kan jelas bilang jaminannya itu satu-satunya yang nggak bakal gagal. Jadi ya kayaknya wajib gitu dibagikan. Ini pergeseran dari being ya, keberadaan tenang itu, ke doing, aksi berbagi. Kayaknya sih didorong sama keyakinan kuat banget kalau yang dipegang ini, wah berharga banget lah, sayang kalau disimpan sendiri. Iya, kerasa sih energinya beda di renungan siang ini. Nah terus puncaknya di renungan malam nih. Ini pakai metafora yang, wah kuat banget sih menurut saya. Hidup kita itu kayak surat jaminan. Nyambungnya ke 2 Korintus 3 ayat 23 itu ya. Yang intinya, hidup orang percaya itu udah surat rekomendasi Kristus. Jadi bukan cuma kata-kata, tapi ya cara kita hadapi masalah, cara maafin orang, cara tetap sukacita pas susah. Semua itu jadi bukti. Wah, ini benar-benar bawa konsep jaminan yang mungkin tadinya agak abstrak jadi konkret banget di keseharian. Persis. Ini kayak nutup lingkarannya dengan pas banget gitu. Jaminan di sini tuh jadinya bukan cuma konsep teologi atau rasa nyaman doang, tapi ya harusnya kelihatan gitu dalam karakter, dalam tindakan sehari-hari yang bisa dilihat orang. Seluruh hidup kita dengan semua naik turunnya jadi kayak etalase gitu ya, buat nunjukin kesetiaan sang penjamin. Makanya pertanyaan refleksi di akhir, pesan apa yang dibaca orang lain dari kehidupanku, itu wah benar-benar puncak perenungan sih. Ngajak kita lihat diri dari luar. Oke, jadi kalau kita coba tarik benang merahnya nih dari semua ini. Materi ini kayaknya gambarin jaminan itu jadi 3 hal ya. Pertama, fondasi kuat buat tenang di tengah badai. Kedua, jadi kayak mesin pendorong buat berani ngomong, berbagi. Dan ketiga, ya itu tadi, jadi inti dari cara kita hidup sehari-hari. Yang kayak surat terbuka buat orang lain. Jadi perjalanan dari dalam keluar ya. Dari pasif ke aktif, dari yakin jadi bukti hidup.
Iya, Tepat sekali rangkumannya, 3 aspek itu. Fondasi, motivasi, sama perwujudan. Dan kalau kita coba lihat gambaran besarnya lagi ya, materi ini kan secara nggak langsung bilang kalau hidup kita ini komunikasi terus-menerus. Setiap hal yang kita lakuin, reaksi kita, bahkan diamnya kita, itu ngomong sesuatu ke orang sekitar. Tentang apa sih yang kita pegang teguh. Nah, sebagai penutup nih, mungkin buat Anda renungkan lagi dari sumber ini ya. Kalau hidup Anda hari ini itu beneran surat jaminan yang lagi dibaca orang, kira-kira 1 kalimat aja deh, pesan inti apa yang paling Anda pengen surat itu teriakkan dengan jelas?